nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Ibu yang terkasih, pada sore malam hari ini kita akan melanjutkan rangkaian ekspresi cinta dan kasih kita kepada mereka semua yang telah berpulang ke hadirat Tuhan lewat permohonan indulgensi bagi setiap jiwa yang telah kembali ke rumah Bapa. Kasihanilah mereka yang telah meninggal dunia. Kristus, kasihanilah mereka yang telah meninggal dunia. Bebaskanlah jiwa mereka dari penderitaannya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, juga yang hari ini menyaksikan secara live streaming, selamat sore semuanya. Berkaitan dengan pengalaman kematian
saya belum pernah mati, ya, tapi sudah pernah mengalami ditinggalkan, mengalami peristiwa ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Jadi saya sudah masuk ke grup yatim, ya, sudah masuk grup anak-anak yatim. Jadi kalau ada sumbangan minta anak yatim berarti ada saya di situ, ya. Saya mengisahkan sedikit bagaimana pengalaman bahwa peristiwa kematian itu peristiwa yang menjauhkan sekaligus mendekatkan. Menjauhkan karena memang nyatanya menjauhkan secara fisik. Yang foto yang dipajang di sini saya yakin sudah tidak bisa lagi dipegang secara fisik, tidak bisa lagi dicium, tidak bisa lagi dipeluk. Nyatanya jauh secara fisik. Bahkan kalau saya pun kangen gitu ya dengan Bapak gitu ya, ya hanya sebatas fisik yang memegang nisan, tidak lebih dari itu. Maka kita sadari semua dari kita yang kehilangan saudara-saudari kita sadari kematian itu menjauhkan secara fisik. Tetapi di balik menjauhkan secara fisik, pengalaman saya, kematian itu mendekatkan secara batin dan secara hati. Karena tidak terbatas lagi oleh yang namanya ruang, tidak terbatas lagi yang namanya waktu. Dulu kalau mau ketemu orang tua ya harus pulang kampung, harus mudik juga ikut-ikut macet-macetan demi bertemu orang tua, demi menyentuh tangannya, demi memeluknya, menciumnya. Kita masih terbatas oleh fisik, oleh waktu. Tetapi ketika sudah meninggal, saya merasa dekat secara batin atau secara hati. Saya ini sebenarnya anak kurang ajar. Ketika frater berarti calon pastor. Yang dipandang umat, wah ini pasti rajin berdoa, wah pokoknya dalam hal rohani oke ya. Tapi saya merasa saya anak kurang ajar karena ketika ayah saya masih hidup gitu ya. Jujur saya 10 tahun pendidikan menjadi pastor, jarang sekali saya mendoakan atau menyebut nama ayah saya di dalam doa-doa saya. Saya merasa menilai diri saya kurang ajar setelah mengalami peristiwa ayah saya meninggal. Karena kenapa kurang ajar? Ada kesempatan saya bisa mendoakan, bisa menyebut namanya, ada kesempatan sambil memeluk, mencium, tapi itu nggak pernah saya lakukan. Maka saya menilai pengalaman saya anak kurang ajar. Tetapi untungnya Tuhan menjadikan saya sebagai pastor. Ada untungnya. Karena kesempatan sebagai pastor, saya bisa setiap hari mendoakan, menyebut nama ayah saya di dalam perayaan Ekaristi. Kalau Bapak Ibu sadar di dalam doa syukur agung yang panjang itu, ada bagian kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia. Mau itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua ada rumusan itu. Maka di situ kesempatan saya yang mendoakan itu menyebut nama ayah saya. Ibaratnya saya nebus utang lah. Tetapi secara iman saya menghayatinya, kok setelah meninggal saya jadi malah lebih dekat ya. Kok saya menjadi, batin saya lebih dekat ketika ayah saya sudah meninggal. Dibandingkan dengan ketika masih hidup. Bukan berarti harus meninggal dulu baru dekat ya. Kalau bisa ya, selama masih hidup sangat dekat, syukur puji Tuhan. Tetapi kematian tidak memutus relasi atau ikatan itu. Itu yang saya alami, bagaimana toh meskipun jauh secara fisik tetapi saya merasa secara cinta, secara hati saya merasa menjadi lebih dekat. Ditambah bonusnya saya menjadi seorang pastor, punya
privilege, punya privasi untuk mendoakan secara khusus. Ya, itu juga yang mungkin buat Tuhan menghukum saya supaya doakan bapakmu gitu dalam setiap misa. Maka saudara-saudara yang terkasih, berangkat dari pengalaman ini di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1032 ya, yang didasarkan pada 2 Makabe 12 ayat 45 yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama, bahwa di situ sudah ada kurban penyilihan untuk orang-orang mati supaya dibebaskan dari dosa-dosanya. Maka sudah sejak zaman dahulu gereja itu menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama dalam kurban Ekaristi supaya mereka yang meninggal disucikan dan memandang Allah dalam kebahagiaan. Boleh jujur kalau dalam Ekaristi mendoakan saudara-saudari yang sudah meninggal? Kalau dalam doa syukur agung atau menyejukkan doa syukur agung gitu ya, seringkali karena panjang jadi lep, tiba-tiba dengan pengantaran Kristus semua bangun ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Ekaristi, kita terlibat di dalamnya ketika kita juga berdoa bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Doakan saja, tidak perlu teriak, titip doa mau buat suami saya sudah meninggal, nggak usah. Dalam hati saja doakan, itu kita sudah berpartisipasi untuk mendoakan mereka supaya disucikan dan memandang Allah dalam kebahagiaan. Maka ini tingkatannya dalam mendoakan dalam Ekaristi itu sangat tinggi sekali ya, karena sebanding dengan kurban tadi ya, kurban penyilihan untuk orang-orang mati supaya dibebaskan dari dosa-dosanya. Maka gereja itu menganjurkan amal, indulgensi dan karya penitensi demi orang-orang mati ya, seperti Santo Yohanes Chrysostomus, Bapak Gereja ini mengatakan, jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Maka saudara-saudari terkasih, seharusnya peristiwa kematian juga menjadi peristiwa iman bagi kita yang masih hidup. Dalam bacaan Injil hari ini, tentu ini menjadi peneguh bagi iman kita semua, agar kita semakin setia menghidupi iman kita kepada Kristus. Maka buah kesetiaan iman itu sesuai dengan janji Yesus dalam bacaan Injil tadi. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jangan ada yang hilang, supaya beroleh hidup yang kekal dan kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang akan menikmati ini? Yang akan menikmati ini, janji Yesus ini adalah orang-orang yang setia di dalam iman Kristiani itu. Maka dalam permenungan saya, inilah yang menjadi inti iman untuk kita semua, untuk memperoleh keselamatan dalam dan melalui Kristus. Tidak usah jauh-jauh untuk mengingat ini. Kita ingat dalam syahadat para rasul, coba bersama-sama supaya kita ingat bersama. Aku percaya akan Roh Kudus, Tuhan. Nah, sadar nggak itu diucapkan ketika syahadat? Artinya syahadat kan aku percaya, itu yang saya percayai. Bagaimana dengan iman kita? Kita percaya akan persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Jangan sampai menjadi orang Katolik kita tidak mempercayai ini. Kita tidak mengimani yang kita ucapkan di dalam setiap peran Ekaristi, dalam syahadat para rasul itu. Maka ingat kembali janji Yesus hari ini yang dalam bacaan Injil, bahwa kita pun diajak untuk setia menjadi pengikut Kristus supaya memperoleh buah dari kesetiaan kita, yaitu tadi ya, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Maka saudara-saudari terkasih, doa-doa yang secara khusus kita doakan hari ini adalah bukti cinta dan ikatan kasih dengan saudara-saudari kita yang telah berpulang
dan berada di dalam api penyucian. Seringkali orang Katolik salah nyebut api pencucian, ya, laundry itu namanya ya. Api penyucian di mana jiwa-jiwa disucikan sebelum masuk ke surga, ya. Maka dengan doa-doa kita pun kita memohon rahmat dan belas kasih Allah bagi mereka. Tentu dengan iman kita berharap jiwa-jiwa yang sudah di surga mendoakan kita yang masih berziarah. Oleh karena itu, kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus selayaknya saling tolong-menolong dalam menanggung beban. Ini kata Paulus di Galatia ya, 6 ayat 2. Karena mari kita sama-sama sadari bahwa gereja ini bukan hanya kita yang hadir di sini, tapi gereja ini pertama adalah gereja yang masih berziarah di dunia. Siapa? Kita yang hadir di sini. Yang kedua, yang sudah berjaya di surga. Para kudus, saudara-saudari kita yang sudah masuk surga. Dan yang ketiga, gereja itu siapa? Yang masih dimurnikan di dalam api penyucian. Maka jangan hanya memikirkan kita saja yang dalam hidup sehari-hari ini, tetapi toh gereja juga berjalan bersama-sama dengan mereka yang sudah jaya di surga. Dan terutama misa hari ini juga dalam doa-doa kita untuk gereja yang masih dimurnikan dalam api penyucian. Maka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kematian, dengan berbagai hal, tidak akan memisahkan kita dari kasih, dari cinta Kristus itu sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mengingat selalu di dalam doa-doa kita. Terutama seringkali umat Katolik senangnya doa rosario, ya. Mengingat selalu dalam doa-doa kita untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam api penyucian. Bukan hanya ketika misa di Ciamis tanggal 1 sampai 8 ini, bukan hanya pada momen ini, tetapi kalau bisa setiap hari di dalam doa-doa kita, dalam setiap permenungan kita, kita sempatkan untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal, karena kita tidak tahu ya jiwa-jiwa ini kapan bebasnya dari api penyucian. Tapi dengan doa-doa kita yang lantunkan, kita memohon belas kasih Allah untuk membebaskannya dari dosa-dosa dan mengantarnya ke surga. Sebagai penutup homili ini, saya mengajak untuk merenungkan kata-kata dari Paulus tadi yang terakhir, ya. Bagaimana kita yang masih berziarah di dunia ini, jangan takut oleh berbagai hal, oleh tantangan, oleh berbagai permasalahan, bahkan kematian, karena itu tidak akan memisahkan kita dari kasih atau cinta Kristus. Dan jangan sampai kita juga relasi kita terpisah dengan saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Maka satu lagu, kalau yang bisa boleh nyanyi, kalau yang enggak, ya udah dengerin aja, ya. Judul lagunya itu Tak Satu Pun. Ini persis kata-kata dari Roma bab 8. Ya. Sebentar, saya timer dulu. Takut telat masuk. Oke. Boleh diputar kau?
yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Telah pantang ketelanjangan Kau, tak satu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniayakan penderitaan, tak satu tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendong, Engkau Yesus sahabatku. Memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniayakan penderitaan, tak satu tiada satu pun seperti Kau, sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.